Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Lenia Sumbukarua dengan NIM 220901501 program studi akuntansi S1 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas mata tugas proposal mata kuliah metodologi penelitian. Tema yang saya pilih dalam penelitian ini adalah akuntansi keuangan. Mengapa saya pilih akuntansi keuangan? Karena akuntansi keuangan merupakan bidang yang untuk diteliti karena sangat relevansi aktualitas terhadap dunia bisnis, di mana akuntansi keuangan tersebut adalah fondasi baik bisnis besar maupun bisnis kecil. Kemudian informasi yang dihasilkan sangat krusial untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan sangat berperan penting bagi berbagai pihak. Kemudian, akuntansi keuangan juga memiliki potensi penelitian yang mendalam, seperti analisis keuangan. Hal tersebut memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan, baik secara individu maupun komparatif, mengevaluasi kinerja perusahaan secara objektif, serta dapat menguji berbagai teori akuntansi dengan menggunakan data empiris. Selain itu, akuntansi keuangan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi karir seseorang. Ketika menyusun skripsi dengan tema akuntansi keuangan, akan memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep akuntansi yang kompleks, dapat melatih kemampuan analisis data, interpretasi informasi, dan penyelesaian masalah. Kemudian kita dapat belajar bagaimana menyusun tulisan ilmiah yang baik dan terstruktur, dan keahlian dalam akuntansi keuangan akan menjadi nilai tambah dalam dunia kerja, terutama di bidang keuangan dan akuntansi. Kemudian judul yang saya angkat dalam penelitian ini yaitu pengaruh pengimplementasian ekoefisiensi dan pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan pada studi empiris perusahaan tekstil dan pertambangan yang memiliki sertifikat ISO 14001 pada periode 2016-2020. Mengapa saya mengangkat judul tersebut? Karena isu lingkungan dan keberlanjutan semakin menjadi perhatian global perusahaan-perusahaan, terlebih khusus di sektor industri berat seperti tekstil dan pertambangan yang dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan ekoefisiensi dan pengungkapan akuntansi lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuangan perusahaan. Kemudian dapat memperkaya literatur yang ada mengenai hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perusahaan, kemudian bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami hubungan antara praktik lingkungan yang baik dengan kinerja lingkungan. Dengan adanya sertifikat ISO 14001 tersebut, penelitian ini memiliki fokus yang spesifik dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Topik yang saya pilih dalam penelitian ini yaitu ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan. Mengapa saya memilih topik ekoefisiensi? Karena ekoefisiensi sangat relevansi dengan isu lingkungan yang semakin menjadi perhatian di zaman sekarang, di mana setiap perusahaan diharapkan mampu untuk lebih bertanggung jawab dan memperhatikan ekoefisiensi tersebut. Ekoefisiensi berhubungan dengan kinerja keuangan yang dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang, dapat memungkinkan untuk menggabungkan konsep akuntansi konvensional dan isu lingkungan atau membuka peluang untuk penelitian yang lebih inovatif.
Kemudian ekoefisiensi tersebut mampu mengembangkan metrik atau indikator untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Kemudian dapat menganalisis biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menerapkan praktik ekoefisiensi dan manfaat yang diperoleh. Kemudian mengapa saya memilih topik akuntansi lingkungan? Karena berperan penting dalam mendorong atau memotivasi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan serta dengan mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah terdiri dari kinerja keuangan, ekoefisiensi, dan akuntansi lingkungan. Kemudian dari ketiga hal tersebut, penelitian ini didasari oleh teori legitimasi. Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan baru yang bermunculan sehingga dapat mempengaruhi perusahaan untuk menciptakan kinerja yang baik dengan cara melakukan kegiatan operasional yang lebih efisien dan lebih efektif menurut Ainun dan Lestari pada tahun 2017. Dengan munculnya pesaing bisnis tersebut yang banyak, menyebabkan persaingan bisnis berubah dengan memaksa banyak perusahaan untuk coba mengoptimalkan kegiatan usahanya dalam dan kinerja keuangan sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi di perusahaan menurut Ray dan kawan-kawan pada tahun 2019. Kinerja keuangan tersebut dapat dipengaruhi oleh ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan, di mana ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan tersebut memiliki keterkaitan terhadap pengaruh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Investor akan memperhatikan kemampuan perusahaan dalam bentuk tanggung jawab bisnis dalam mencegah pencemaran lingkungan. Investor juga memperhatikan bagaimana suatu perusahaan mampu mengelola manajemen akuntansi lingkungan. Pengelolaan lingkungan bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, aktivitas yang dilakukan perusahaan juga dapat mencemari lingkungan sekitar sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan penelitian tentang ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan masih menghasilkan ketidakkonsistenan sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Seperti pada penelitian Nova Elisa Tomaro pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian Sulaningsi dan Pancawati Hardaningsi tahun 2022 menunjukkan bahwa ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian Husna 2015, pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sejalan dengan penelitian Eka Putri dan kawan-kawan pada tahun 2018. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayanti tahun 2015 yang menyatakan bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian fokus yang diambil riset ini yaitu perusahaan yang berjalan di bidang tekstil dan pertambangan dengan sertifikat ISO 14001 karena perusahaan yang telah memiliki sertifikat tersebut adalah perusahaan yang telah menerapkan konsep ekoefisiensi. Arti dari ISO 14001 merupakan tolak ukur pengelolaan lingkungan, biasa juga disebut Environmental Management System atau EMS yang dapat diberlakukan secara mendunia dan juga perusahaan memiliki tingkat risiko lingkungan yang tinggi di Indonesia karena kebanyakan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.
dari pelaporan yang sudah dijabarkan, saya mengangkat judul tentang pengaruh pengimplementasian ekoefisiensi dan pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ekoefisiensi terhadap kinerja keuangan dan bagaimana pengaruh akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan. Kemudian tujuan penelitian terdiri juga dari dua bagian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui secara empiris pengaruh ekoefisiensi terhadap kinerja keuangan, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui secara signifikan pengaruh akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu kontribusi praktis dan kontribusi teoritis. Kontribusi praktis untuk investor, riset ini dapat digunakan sebagai dorongan investor dalam memilah dan menentukan perusahaan yang ikut dalam bertanggung jawab untuk penjagaan lingkungan. Kemudian bagi akademik akuntansi, riset ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan dalam memperhatikan biaya yang timbul atau kerusakan lingkungan karena aktivitas perusahaan. Kemudian kontribusi teoritis untuk peneliti selanjutnya, diharapkan riset ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk atau sumber materi dalam melaksanakan riset yang akan dilakukan terkait dengan ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan. Kemudian sistematika penulisan yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Bab ini berisi sub-sub latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan alasan peneliti yang menyebabkan ketertarikan untuk mengetahui pengaruh ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan. Rumusan masalah yang dijelaskan merupakan konsep yang memerlukan pemecahan melalui hasil penelitian. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian adalah subbab yang menjelaskan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian baik untuk penulis, akademis, dan perusahaan. Sistematika penulisan memuat penjelasan mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya itu bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan peneliti, yaitu ekoefisiensi, akuntansi lingkungan, dan kinerja keuangan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam membentuk hipotesis atau dugaan sementara atas jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian bab ini juga digambarkan kerangka konseptual untuk memperjelas hubungan tiap variabel penelitian. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menguraikan variabel penelitian serta menjelaskan variabel penelitian yang digunakan. Bab ini juga menjelaskan mengenai sampel, jenis, dan sumber data serta prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menguji hipotesis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar menurut Huta Barat 2022 halaman 2. Sedangkan menurut Fahmi 2017, kinerja keuangan adalah analisis tingkat keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aturan pelaksanaan keuangan dengan benar dan tepat dalam membuat laporan keuangan yang memenuhi standar atau ketentuan seperti standar akuntansi keuangan dan lain sebagainya. Kemudian menurut Huta Barat 2020 pada halaman 3-4 mengemukakan beberapa tujuan kinerja keuangan perusahaan, yaitu untuk mengetahui tingkat
rentabilitas atau profitabilitas untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, dan tingkat stabilitas usaha. Yang berikut adalah ekoefisiensi. Menurut Sari dan kawan-kawan dalam Astriana pada tahun 2018, ekoefisiensi adalah strategi yang menggabungkan antara konsep efisiensi ekonomi dan konsep efisiensi ekologi yang berprinsip efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan menurut Grady tahun 1999, ekoefisiensi merupakan kombinasi antara efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi yang mengartikan mengonsumsi energi lebih hemat dengan memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Ekoefisiensi dapat dicapai dengan menyediakan produk dan layanan dengan harga kompetitif yang memenuhi kebutuhan dan kualitas hidup manusia secara bertahap, mengurangi dampak ekologis dan intensitas sumber daya alam siklus hidup, setidaknya ke tingkat yang memenuhi perkiraan daya dukung dan daya dukung bumi. Dan hal yang selanjutnya yaitu akuntansi lingkungan. Menurut Al-Munawwaro dan kawan-kawan pada tahun 2022 pada halaman 2 mendefinisikan green accounting atau akuntansi lingkungan sebagai konsep dan transaksi keuangan saja, namun tidak berfokus pada keuangan saja, namun menjadi bagian yang berasal dari sistem bisnis, ekonomi, pembangunan, dan sistem kehidupan warga yang bermasyarakat serta bernegara dan berintegrasi dengan menggunakan fenomena lingkungan yang terawat pada daerah sekitar. Menurut Lako 2018 dalam bukunya Akuntansi Hijau menjelaskan bahwa akuntansi hijau atau green accounting adalah suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap objek, transaksi atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang utuh, terpadu, dan relevan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan non-ekonomi. Menurut Nuryana dan kawan-kawan tahun 2018, akuntansi lingkungan merupakan ilmu akuntansi yang mengakui adanya faktor biaya lingkungan ke dalam hasil kegiatan perusahaan. Akuntansi hijau merupakan bentuk pendekatan gabungan yang menyediakan efisiensi bahan dan mengurangi dampak serta risiko lingkungan sekaligus mengurangi biaya perlindungan lingkungan. Selanjutnya yaitu teori yang melandasi atau teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu teori legitimasi. Menurut Roklina Sari tahun 2016, teori legitimasi adalah teori yang menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Legitimasi merupakan suatu keadaan psikologis keberpihakan orang atau kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai suatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang dicari perusahaan dari masyarakat menurut O'Donovan tahun 2012. Menurut beberapa studi tentang pengungkapan akuntansi lingkungan dan sosial menggunakan teori legitimasi sebagai basis dalam menjelaskan praktik pengungkapan lingkungan, adanya teori legitimasi tersebut memberikan landasan bahwa perusahaan harus menaati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat di mana perusahaan berada agar operasi perusahaan juga dapat berjalan lancar tanpa adanya konflik dengan masyarakat sekitar, menurut Eka Putri dan kawan-kawan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tomaro dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Ekoefisiensi dan Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekoefisiensi dan akuntansi lingkungan terhadap lingkungan. Objek penelitian adalah studi pada
terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2021 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ekoefisien dan dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adelia Damayanti dan kawan-kawan yang berjudul pengaruh green account terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan green accounting terhadap kinerja perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan industri kimia yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2020 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan green accounting berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asra Syahira dan kawan-kawan yang berjudul pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan mekanisme good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian ini adalah studi empiris pada perusahaan industri pulp dan paper yang terdaftar di BI pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erwin Febriansa dan Rahel Fahresa yang berjudul pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntansi lingkungan dan GCG terhadap kinerja keuangan. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BI dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Yang pertama yaitu pengaruh ekoefisiensi terhadap kinerja keuangan. Menurut Grady tahun 1999, ekoefisiensi atau doing more with less merupakan kombinasi antara efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi, mengartikan mengonsumsi energi lebih hemat dengan memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Ekoefisiensi perusahaan diukur dengan menggunakan SPSS dengan sertifikat ISO 14001, skor 1 untuk perusahaan dengan ISO 14001 dan 0 untuk perusahaan tanpa ISO 14001. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan selain ekoefisiensi adalah akuntansi lingkungan. Menurut Iksan 2008, mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai pencegahan, penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari peluang dan melanjutkan pemulihan peristiwa ke peristiwa yang mengarah pada bencana. Pengukuran akuntansi lingkungan tersebut diukur dengan menggunakan connected analysis dengan memberikan skor terhadap 14 indikator terhadap skor 0 untuk perusahaan yang tidak indikator pengungkapan akuntansi lingkungannya. Skor 1 dianggap jelas mengungkapkan dalam bentuk angka atau gambar. Skor 2 dianggap deskriptif karena mengungkapkan dengan bentuk narasi. Skor dianggap sangat deskriptif karena mengungkapkan dengan bentuk narasi serta terdapat gambar atau angka. Kemudian pengembangan hipotesis. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis sementara untuk menjawab masalah penelitian ini adalah yang pertama, penerapan ekoefisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan yang kedua yaitu pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu variabel dan desain penelitian.
Variabel tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas terdiri dari dua, yaitu ekoefisiensi atau variabel independen 1 dan akuntansi lingkungan atau variabel independen 2. Kemudian variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Kemudian desain penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, variabel independen, yakni ekoefisiensi diukur dengan menggunakan sertifikat ISO 14001, serta akuntansi lingkungan diukur dengan menggunakan metode connected analysis, dan variabel dependen, yakni kinerja keuangan, diukur dengan menggunakan harga saham atau closing price. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan tekstil dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020, di mana sampel tersebut ditentukan atau diukur dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan melakukan dokumentasi terhadap laporan tahunan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS serta kriteria pengujian hipotesis. Diukur dengan uji determinasi, uji tes statistik, dan uji simultan F-test. Kemudian selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Ekoefisiensi adalah konsep yang menggabungkan efisiensi ekonomi dan ekologi, bertujuan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit serta mengurangi limbah dan populasi. Diukur dengan menggunakan sertifikat ISO 14001. Kemudian akuntansi lingkungan adalah cabang akuntansi yang mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Akuntansi lingkungan tersebut diukur dengan metode connected analysis. Kemudian kinerja keuangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai laba dan efisiensi. Hal ini diperiksa melalui analisis laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi yang menunjukkan hasil operasional selama periode tertentu. Kinerja keuangan tersebut diukur menggunakan harga saham atau closing price. Kemudian selanjutnya yaitu populasi dan sampel atau subjek dan fokus. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan tekstil dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020, di mana sampel tersebut ditentukan atau diukur dengan purposive sampling. Kemudian selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa laporan tahunan perusahaan tekstil dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2020 berdasarkan pengujian yang menggunakan bantuan SPSS. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti. Menurut Hussein Umar 2013, data sekunder merupakan data primer yang telah dikelola lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk tabel atau diagram. Menurut Hasan 2002 juga menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada untuk mendukung informasi primer. Kemudian penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, bertujuan untuk menguji hipotesis dengan mengumpulkan data numerik. Menurut Greswell tahun 1994, penelitian ini menyelidiki masalah sosial melalui pengukuran variabel-variabel yang dianalisis secara statistik.
Menurut Pung 1988 menekankan bahwa penelitian kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Kemudian sumber lainnya yaitu seperti Sugiono 2009 juga menjelaskan bahwa metode ini menggunakan teknik sampling dan industri formal untuk analisis teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan laporan tahunan perusahaan tersebut adalah teknik dokumentasi. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS. Yang digunakan yaitu Y sama dengan A B tambah B2 kali X2 atau variabel yang kedua tambah BX tambah C, di mana Y adalah kinerja keuangan, A adalah konstanta, B adalah koefisien keuangan, B adalah koefisien regresi, X1 atau variabel 1 yaitu koefisiensi, X2 atau variabel independen kedua yaitu akuntansi lingkungan, dan E adalah error. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.